Saya hanya ingin menyampaikan perkataan Imam Malik bin Anas terkait dengan bid'ah ini, yang beliau katakan dalam kitab apa ya, saya lupa lagi. Insom Al-Intisam Imam Iya, Syatibi Mari Ibtada'a. ya betul, yang ungkapannya betul. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, ya betul ya. Mantap sekali. Coba gini diulang lagi. Enak ini, enak dibahas ini. Ungkapan dari Imam Malik bin Anas, beliau mengungkapkan man ibtada'a, barang siapa yang mengada-ada fil Islam, di dalam Islam, bid'atan, satu bid'ah atau satu perkara bid'ah, ya roha hasanatan, kemudian dia menganggap bahwa bid'ah tersebut itu baik, maka faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalahnya sendiri, gitu. Dan ungkapan Inti ya. dan ungkapan dari Imam Malik, kesimpulan dari perkataan itu seperti apa itu? jadi Coba kesimpulannya. ungkapan dari Imam Malik bin Anas, beliau mengungkapkan bukan tanpa dasar. Ternyata beliau merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Maka ungkapan di sini maknanya ya telah sempurna, aku telah sempurnakan, gitu ya. Maka tidak boleh menambah-nambah atau mengurang-urang. Terkait dengan kullu bid'atin dhalalah yang tadi disebutkan, itu sebuah hadis yang menguatkan ini, gitu. Karena ungkapan dalam Al-Quran ini lebih tinggi dan ungkapannya adalah sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan dikurang. Saya hanya mengutip ungkapan Siap. Imam Malik bin Anas saja, gitu. Saya simpulkan ya, artinya antum berfahaman bahwa tidak ada bidah hasanah begitu ya. Saya hanya merujuk saja, Mas. Iya, siap. Tapi saya meskipun nanti sekali lagi ya. Meskipun Ini nanti kan ini ranah perbedaan diskusi. pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Makanya saya mau tanya dulu, dari pandangan siapa nih? Kalau orang-orang NU pasti kan nanti dibagi-bagi bid'ah tuh kan. Enggak, ini saya mau menyimpulkan saja biar diskusi ini semakin asik. Pegangan antum adalah tidak ada bidah hasanah, merujuk perkataan Imam Malik begitu ya. Ya, betul. Kalau mazhabnya Imam Malik ya. Kalau Syafi'iyah pasti nanti beda lagi. Ya, saya sebelum serahkan ke Mujawib, saya itu ingin bertanya kepada antum. Tahukah kamu bahwa Imam Malik itu ketika masuk rumah itu mendawamkan doa yang tidak pernah Nabi ajarkan? Kurang tahu. Ini kan jadi antara Imam Malik, perkataan Imam Malik dengan perbuatan Imam Malik ini kalau disandingkan nanti ta'arud. Kan gitu ya. Masa Imam Malik itu setiap masuk rumah itu mendawamkan doa yang tidak pernah Nabi ajarkan. Sedangkan Imam Malik tadi berkata bahwa andainya ada orang berpandangan bahwa ada bid'ah hasanah, maka beliau telah menganggap bahwa Nabi itu telah berkhianat. Dan ini kan kontradiksi ya. Ini saya serahkan kepada Mujawib, mungkin Ustadz Andunisi, Ustadz namaku Dimas, Cak Mus, Kalam Sufi, Kalam Mufid, atau Ustadz jangan lupa catat. Tafadhol. Nanti Ustadz ini aja, Ustadz Jian. Tapi ya saya kasih pandangan aja dulu. Kalau memang hadis man ibtada'a itu, perkataan Imam Malik itu dikaitkan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pertama-tama yang harus dipelajari man ibtada'a ini menurut ilmu wado, namanya itu man apa? Kemudian ayat al-yauma akmaltu ini mantuknya kemana?
Kalau mau dikaitkan seperti itu harus pelajari dulu sampai Gini mendalam. tat namaku. Jangan ke situ. Kita apa ya, mengalir saja, mengalir. Artinya Enggak, kalau maksudnya ini itu nanti katam nanti. Nggak jadi diskusi. udah paham. Ya udah silakan Ustaz Jelsi. Ya silakan Ustaz Dian. Katam nanti. Gimana Ustaz? Atau Ustaz Andunisi tafadhol. Siapa nih yang Monggo. saya begini ya sama Ami. Pernyataan Imam Malik itu sebenarnya masyhur, banyak. Justru pernyataan yang ada mana ya? Sebentar. Jadi Imam Malik itu kalau dikatakan menolak bid'ah hasanah dengan dalil itu, ini mungkin karena tidak membaca dengan lengkap. Pertama, pernyataan Imam Malik tentang membahas bid'ah itu banyak varian. Dan varian yang dengan bunyi seperti tadi, sependek pengetahuan saya, itu tidak ada sanadnya. Ya, yang jelas, yang eksplisit seperti tadi, man ibtada'a fil Islam yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan Rasulullah SAW Sayyidina Muhammadan Rasulullah SAW khana risalah. Itu saya belum dapat ada sanadnya. Ada yang lain, tapi bukan begitu teksnya. Kemudian bid'ah itu ada dua definisi. Ada bid'ah secara bahasa, ada bid'ah secara istilah syara'. Kalau bid'ah secara bahasa, segala perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, mau perkara agama atau perkara dunia. Kemudian kalau bid'ah secara istilah, itu segala perkara baru dalam agama yang tidak ada dalil serta menyelisihi. Pertanyaannya, dalam perkataan Imam Malik, itu bid'ah secara apa? Itu pertanyaannya. Bid'ah secara bahasakah atau bid'ah secara syara'? Kalau dikatakan bid'ah secara bahasa, mustahil. Berarti semua termasuk mobil, motor, sholat tarawih itu semua sesat. Karena Umar yang mengatakan itu baik. Tapi kalau mengatakan, oh itu bid'ah secara syar'iyah. Apa itu bid'ah secara syar'iyah? Perkara baru dalam agama yang menyelisihi. Nah ini betul. Jadi kata Imam Malik, barang siapa yang membuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Perkara baru dalam agama yang menyelisihi. Terus dia menganggap itu baik. Perkara baru dalam agama yang menyelisihi itu dianggap baik. Maka ini betul dia mengkhianati risalah. Begitu. Nah kita coba perhatikan, Imam Malik itu pernah menghasankan suatu perkara yang tidak ada dari Rasulullah, bahkan tidak ada dari masa para sahabat. Ini kita bisa cek dalam kitab Al-Hawadis wal Bid'ah, ya, karya Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Walid bin Muhammad bin Khalaf Al-Turtushi, mufti kota Mekah di Mekah, ya. Dalam kitab beliau Al-Furuq, kata beliau apa? Wa tanqasimul bid'ah ila ahkamil khamsah wa hadisi kullu bid'atin dhalalah amun makhsus. Gitu. Ini sudah saya kumpulkan. Cuman kalau diminta langsung juga ada. Bahkan dalam tafsir Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi yang bermazhab Malik, itu dalam tafsir beliau ada penjelasan bid'ah hasanah, gitu. Jadi bagaimana tangga kesimpulannya? Perkataan Imam Malik, man ibtada fil Islam, setahu saya perkataan Imam Malik dengan redaksi seperti itu tidak ada sanad. Ada lain yang ada sanadnya tapi bukan begitu bunyinya. Yang kedua, kalaupun saya ikuti alur mainnya, oke lah, itu perkataan Imam Malik. Pertanyaannya, apakah bid'ah yang dimaksud Imam Malik itu bid'ah secara bahasa atau secara syariah? Kalau secara bahasa tidak mungkin, ya. Semua nanti akan sesat. Mau perkara agama dunia semua sesat. Kalau perkara syariah jelas sesuai.
gitu. Tapi yang jadi titik poin itu perlu diperhatikan definisi bid'ah secara syara itu. Orang-orang Wahabi sering memelintir bid'ah secara syariat itu perkara baru dalam agama. Segitu saja definisinya. Bid'ah secara syariat perkara baru dalam agama. Sudah. Padahal ini definisi keliru. Definisi yang betul sebagaimana yang disebutkan oleh kitab-kitab ulama, bid'ah secara syariat ialah perkara baru dalam agama yang menyelisihi. Ada kata-kata yang menyelisihinya. Segala perkara baru dalam agama yang menyelisihi atau tidak ada asal sama sekali. Bukan tidak ada contoh. Itu dipelintir lagi. Mereka memahami tidak ada contoh padahal tidak ada asal. Asal contoh itu beda. Ada sesuatu yang ada contoh, ada sesuatu yang punya contoh pasti asal. Tapi sesuatu yang punya asal belum tentu ada contoh. Zakat pakai beras itu ada asal tapi nggak ada contoh. Asalnya apa? Kias. Contohnya ada? Tidak ada di masa Rasulullah SAW. Ustaz Zian, ikut disclaimer. Ini perlu diketahui juga oleh netizen, memang ada ormas yang dalam fikih praktisnya itu banyak samanya dengan Salafi Wahabi. Di antaranya adalah ormas Jawa Barat yang cukup banyak. Ini memang Persatuan Islam. Nah, Akhi Hermawan sepertinya banyak mendapatkan wawasan-wawasan seputar fikihnya itu. Kalau saya dengar tadi itu membaca buku Al-Hidayah Ustaz Aceh ya. Berarti memang terafiliasi ke situlah secara pemahaman. Adapun kulturalnya, strukturalnya atau kulturalnya nggak kurang tahu juga. Hanya saja berbedanya dari Persatuan Islam itu ada perbedaan dalam memahami tentang konsep akidah. Jadi mereka tidak kencang terhadap Asy'ariyah Maturidiyah, tapi dalam fikih lebih kencang dari Salafi. Kalau Salafi Wahabi itu mengharamkan tahlilan dan tidak menganjurkan untuk menghadiri undangan tahlilan. Tapi ketika diberikan makanan, makanannya dimakan. Tapi kalau dari teman-teman Persatuan Islam itu haram perbuatannya dan haram apa yang disuguhkan dari yang melakukannya. Makanannya pun berstatuskan jadi haram kalau tidak salah ya. Ini sekedar disclaimer saja, lanjut saja ya Izyan. Gitu saja tanggapan saya ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini jadi ilmu buat saya ya. Cuman tadi saya hanya menegaskan kembali bahwa hadis-hadis yang tadi saya sebutkan yang diriwayatkan oleh Tabrani, kemudian Ibnu Gimana Majah, hadis Tabrani itu gimana? yang ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah. Nah, maksudnya bukan kepada dan hadis yang tadi yang Ibnu Majah yang perkara dunia itu ya, yang tadi antum alamu bi umuri dunyakum. Nah, itu di kitab tersebut tidak menegaskan atau menjadi penguat pada dalil kullu bid'atin dhalalah. Tapi Begini Ustaz, saya ajak begini menguatkan saja. yang Saya tadi ajak yang begini. perkataan Imam Malik kan, karena tadi ucapannya kan pembahasan dari perkataan Imam Malik, kemudian ayat Quran yang surat Al-Maidah ayat 3, kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis yang At-Tabrani dan Ibnu Majah gitu maksudnya. Gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Begini, kita dialog saja tek-tek-tekan biar enak. Ketika Rasulullah bilang, kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara baru itu bid'ah. Antum setuju nggak semua perkara baru bid'ah? Secara redaksi sebelum dilanjutkan setuju. Setuju, termasuk motor, mobil itu bid'ah, betul? Oke, kan belum dibagi ya. Oke. Ya nggak boleh dibagi. Rasulullah itu nggak Karena membagi. ungkapannya kan baru sampai situ ya. Betul. Saya setuju karena ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Semua perkara baru. Mau siapa sih yang nelpon ini? Semua perkara baru, baik itu mobil, motor, sholat tarawih dan lain sebagainya, itu bid'ah. Itu sepakat. Kemudian kita lanjutkan, semua bid'ah itu sesat. Sepakat tidak? Kalau dari redaksi tersebut sepakat. Sepakat. Berarti termasuk motor itu sesat. Tidak. Tadi bilang itu bid'ah.
karena kita tidak bisa merujuk kepada satu hadis itu saja untuk menguatkan. Berarti Jadi ungkapan, hadis itu nggak boleh dikatakan semua, gitu maksudnya. jadi kita lihat dulu Betul, betul. redaksi Heeh. redaksi dari Dalil yang hadis lain. tersebut. Betul, betul. Kemudian nanti dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Nanti Betul, betul. takutnya Nggak, akan kesimpulannya itu, berseberangan. Nanti akan kesimpulannya itu berseberangan dengan tetap, hadis-hadis yang lain. Gitu. betul, betul. Kesimpulannya tetap, kita harus melihat dalil-dalil yang lain, yang mana dalil itu menunjukkan bahwa kullu di situ bukan makna semua, tapi sebagian, yakni pada perkara agama saja. Betul begitu? Ya, Nah, berarti ini kan membagi kullu. Berarti kullu bukan mana semua, mana sebagian. ya betul. Oke. Berarti saya kunci ya, bahwa kullu itu bermakna sebagian. Setuju, Ustaz? Kullu. Ya? Oke, kalau misalkan ke situ pasti saya akan mengikuti arah apa yang diucapkan oleh Ustadz. Gitu. Enggak, blunder soalnya, Ustaz. Iya, saya paham Hmm. maksudnya kemana gitu. Karena dalil Nabi itu jelas. Ini kalau kita ikutan tekstual. Setiap perkara baru itu bid'ah. Setiap perkara baru apapun. Nabi nggak bilang, setiap perkara baru dalam agama. Nabi nggak bilang. Ataupun setiap perkara baru dalam dunia. Nabi nggak bilang. Setiap perkara baru itu bid'ah. Makanya mesti Sama ada penguat sebagaimana yang lain. bid'ah. Bid'ah Nabi nggak bilang, setiap bid'ah itu sesat. Nabi bilang nggak, bid'ah yang menyelisihi atau bid'ah yang sesuai dengan kaidah agama. Enggak. Nah kan gitu. Jadi mau tidak mau memang harus gitu loh. Mau dari Aswaja atau dari Wahabi. Pada akhirnya mereka akan membagi kullu ini menjadi dua. Cuman kalau kami itu membaginya di kullu yang kedua. Kullu bid'ah itu artinya sebagian. Sebagian bid'ah ada yang sesat, sebagian bid'ah ada yang tidak sesat. Kalau Wahabi tidak. Kullu muhdatsatin bid'ah. Yang asal maknanya itu semua perkara baru itu bid'ah, diubah menjadi ada sebagian perkara baru itu bid'ah, ada sebagian perkara baru itu bukan bid'ah. Ini tetap, kullu itu tetap mana sebagian. Itu banyak saya dengerin dari Ustadz Firanda. Mereka tidak sadar. Melarang orang mengatakan kullu dengan mana sebagian, tapi mereka terjebak dengan kullu mana sebagian juga. Gitu. Semisal saya gini nih. Ya. Menurut antum, zakat itu pakai beras itu perkara baru atau bukan? Nah, Agama atau bukan? kalau zakat kan itu pasti perkara agama. Zakatnya gitu ya. Oke, berarti perkara baru Berarti dalam agama? Ini perkara teknisnya kan? Enggak, itu memang asalnya yang baru, bukan teknis. Itu tadi kan berasnya yang digantikan. Iya, ditambah bukan diganti. Menambah-nambah perkara baru. Seharusnya kan gini ya, menambah-nambah contoh malah. Berarti boleh ya? Karena kalau boleh nanti saya mau tambah pakai sawit. Soalnya di Pak Prabowo ini udah nanam sawit yang banyak. Siapa tahu kena zakat nanti. Siap. Gimana? Lanjut, Ustaz. Hati-hati akhi, mereka pandai berkata-kata tuh, teman tuh udah bilang di bawah. Pokoknya dengerin doktrin Ustaz. Saya kurang kenal sama Oh, kurang kenal. Ya, saya sendiri aja sih. Betul. Sekali lagi Hermawan tuh bukan bagian dari Salafi. Tapi bukan. ini bukan. Jadi kalau membawa Masyayikh Saudi, Al-Utsaimin, Ibn Baz dan yang lain itu bukan rujukan mereka. Oh, susah ini ya. Siapa yang harus saya kasih ini? Jadi mereka fokusnya ke pendapat-pendapat Hasan, Ustadz Ahmad Hasan, pendiri Persatuan Islam, atau kepada komunitas fatwanya Dewan Hizbah. Jadi mereka lebih terbuka sebenarnya, kalau ormas ini tuh lebih terbuka. Jadi kalau memahami matan suatu hadis itu enggak mengikat kepada ulama-ulama yang dijadikan rujukan utama Salafi. Sekalipun nanti keputusannya banyak yang sama dengan seperti kesimpulannya orang-orang Salafi. Contoh misalkan tentang tarawih.
Tarawih itu 11 rakaat, yang 23 itu sama-sama dibid'ahkan. Kalau dari Persatuan Islam dan termasuk Muhammadiyah Jawa Barat, mungkin Persatuan Islam itu semuanya menyebutkan 23 itu bid'ah. Nah, Salafi itu bagi-bagi. Ada yang menyebutkan bid'ah, ada yang menyebutkan tidak. Tapi dalam prakteknya tidak ada yang mempraktekkan 23. Hanya berbeda di teknisnya. Teknisnya kalau Salafi, sholat tarawihnya itu adalah sholatul laili masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau Persatuan Islam dan Muhammadiyah terutama Jawa Barat, itu sholat tarawihnya itu 4-4-3 sesuai dengan dohir hadis. Jadi kalau lihat dohir tek itu memang orang-orang Persatuan Islam itu yang lebih jujur dalam ini daripada Salafi ya. Nah, dia menyebutkan tarawihnya itu 4-4-3. Jadi 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Kalau dari Persatuan Islam dan Muhammadiyah menggunakan tasyahud awal. Jadi nanti berbeda itu. Makanya konsep kata-kata bid'ah itu kadang-kadang bid'ah menurut siapa? Kalau bid'ah menurut Salafi belum tentu bid'ah menurut Persatuan Islam. Kemudian konsep definisi bid'ahnya sama. Tidak ada bid'ah terbagi dua. Tapi kedua-duanya ketiap kelompoknya itu kalau menyebutkan bid'ah menurut mereka, menurut kami tidak. Nah, termasuk menggarisbawahi mengikuti Quran dan Sunnah itu. Kalau Salafi itu mengembel-embeli dengan kata sesuai dengan pemahaman salaf. Tapi kalau orang-orang Persatuan Islam itu menyebutkan memahami Quran dan Sunnah tidak ada sudah saja Quran Sunnah. Oke, Ustadz, semuanya Ustadz Zian, ini baterainya sudah nih, lampunya nggak hidup-hidup lagi kayaknya nih. Jadi ini senang kita berkenalan semuanya nih yang berbicara diskusi ilmiah ini senang. mungkin besok lagi ya Ustadz Herman ataupun pindah ke room Ustadz Zian ataupun ke room Yai Abata. Silahkan, ini HP aneh sudah sekarat nih. Monggo Ustadz Zian ditutup kajiannya. Silakan Ustadz Andunisi. Antum di sini yang lebih senior. Serius sudah. Ya, alhamdulillah ini jarang-jarang ada yang bergabung dari yang mirip-mirip Salafi Wahabi tapi bukan, terutama dalam hal memahami Asy'ariyah Al-Maturidiyah, tidak menyesat-nyesatkan Asy'ariyah karena dipelajari di komunitas. Sekalipun dalam praktek fikihnya itu ada kesamaan dengan Salafi Wahabi. Bahkan mungkin lebih lebih keras sebenarnya kalau dari yang Persatuan Islam. Ala kulli hal ini senang bisa berjumpa semuanya. Mudah-mudahan tidak hanya sekarang saja. Akhi Hermawan nanti bisa hadir juga di komal-komal diskusi ilmiah ya, agar tidak bisa disamakan dengan orang-orang Salafi Wahabi. Siap, insyaallah. Syukran jazilan. Afwan barakallahu fikum. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Hermawan sebenarnya sekalipun agak mirip dengan Salafi Wahabi tapi bukan. Ini mudah-mudahan bisa mewarnai bahwa yang mengatasnamakan Salafi Wahabi itu bukan mereka saja. Ini juga. Gitu aja. Terima kasih. Ya silakan nanti boleh ini Yai Andusi, silahkan ditutup kajiannya Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian di sore hari ini Allah berikan keberkahan, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa kembali lagi di lain waktu. Terima kasih juga Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tafadhal Zan. Sabbahakumullahu bil khairi wal afiyah. Kaif halukum jami'an? Khair, alhamdulillah Zan. Masyaallah, hayakumullahu bayyakum. Ini temanya cukup menarik ini. Jadi temanya intinya sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Betul Zan. Ada pertanyaan ini. Kadang-kadang memang tema bid'ah ini tema yang cukup sensitif ya di masyarakat. Karena kadang-kadang satu komunitas dan komunitas yang lain itu saling membid'ahkan secara tidak langsung. Yang satu ada yang offensif, yang dua ada yang defensif. Ada yang memang menyerah bid'ah itu harus versi sesuai dengan saya dan kelompok saya. Satu lagi yang udah saya tidak membid'ahkan yang lain, yang rasanya ada kita lebih tapi saya mengambil pendapatnya ini, gitulah. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Ada pertanyaannya ini begini sederhana, Ustadz ini. Jadi orang yang punya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu ternyata tipenya juga beda-beda ini ternyata.
Ada yang kembali kepada sunnah, fokus kepada matan dan tentang derajat hadis tanpa melihat kepada pemahaman salaf memahami hadis tersebut. Ada yang memang memahami Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, harus mengikuti sesuai dengan pendapat para sahabat. Jadi ini yang perlu diinikan. Contoh misalkan begini Ustadz, nanti pertanyaan buat semuanya aja dan buat untuk masyarakat pada umumnya sebenarnya. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu udah pasti bid'ah atau tidak Ustaz? Mana hostnya ini? Tadi itu Ustadz sudah dibukain kitabnya Ustadz. Oh, enggak maksud saya. Bid'ah itu Ustadz. Masuknya yang tidak dilakukan itu Secara bid'ah. definitif itu Ustadz. Ustaz yang lain, ana lagi sarapan nih, Fadol Ustaz Maning, Ustaz Man, Fadol. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa ngambil faidah lah semuanya. Iya Ustadz. Jadi begini Ustaz, apakah hal yang tidak dilakukan Nabi itu sudah pasti dikatakan bid'ah atau tidak? Tadi jawabannya kata Ustadz bersama ini, Masya Allah. Katanya secara definitif berarti terkategorikan sebagai bid'ah. Begitu ya Ustaz? Nah Ustadz. Pertanyaannya begini Ustaz. Ada amalia-amalia dalam beberapa komunitas, itu tentu berbeda-beda, tapi kita ambil salah satu komunitas yang ada saja. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi ternyata diamalkan seolah-olah itu perbuatan yang sangat sesuai dengan matan hadis. Tapi Nabi Muhammad tidak mengamalkan itu. Dan para sahabat tidak mengamalkan itu. Tapi justru ada dugaan bahwa yang mengamalkan itu adalah kalangan dari tabi'in. Orang yang segenerasi di bawah sahabat. Begini, contoh misalkan Ustadz Maning nggak menyimak ya. Contoh begini, ini untuk wawasan. Tentang sholat Ustadz. Sholat sholat masbuk Ustadz. Sholat masbuk. Ketika kita masbuk itu, misalkan imamnya sudah menjalani 1 atau 2 rakaat, kita baru masuk. Berarti ada beberapa rakaat yang tentu kita pasti tertinggal. Imam salam kita harus menyelesaikan. Betul ya? Begitu Ustaz? Ustaz? Enggak pada ini ya? Ketika jadi masbuk, maka ketika masbuk itu masuk, imam sudah menjalankan dengan makmum yang lainnya sudah menjalankan beberapa rakaat, maka si masbuk ini ketika imam selesai, masbuk ini misalkan 2 orang. Apakah masbuk ini harus mengangkat lagi imam dalam berjamaah atau dia cukup dengan sendiri? Ini kan pertanyaan. Nah, hal yang seperti ini apakah termasuk bid'ah atau bukan? Karena kalau dari riwayat memang saya belum menemukan ya, nyaris tidak menemukan dari sahabat dan Rasulullah SAW mengamalkan itu, tapi hanya asumsi kepada Ato dan siapalah, ada Ato dengan yang lupa lagi juga namanya. Ketika masbuk ini ya sendaknya dia salah satunya mengimami lagi. Kalau mungkin dari Muhammadiyah dan Persatuan Islam di Jawa Barat disebut dengan jamaah tasalsul. Nah, jamaah tasalsul ini makmum yang melanjutkan rakaat berikutnya ketika imamnya sudah selesai, dia mengimami lagi. Apa ini termasuk bid'ah atau bukan Ustaz? Ini perlu penjabaran. Soalnya kan bid'ah itu pasti satu kata kalau tadi ya. Bid'ah itu pasti dolalah aja, semuanya dolalah aja. Kemudian yang kedua, yang tidak dilakukan Nabi pasti bid'ah kategori. Pertanyaannya, yang mengangkat imam kembali di antara para makmum itu termasuk kepada hal yang ditinggalkan Nabi atau tidak? Atau bid'ah atau tidak? Yang kedua, apakah ini termasuknya bid'ah dolalah atau tidak? Kalau bid'ah dolalah, maka bagaimana cara memberantas hal-hal yang seperti itu yang memang sejak zaman dulu tidak ada? Gitu aja, Ustaz. Bisa dipahami, Ustaz? Ya Ustaz. Monggo silakan Ustaz Maning. Mana Ustaz Maning ini? Jadi anak sebelum Ustadz Maning tadi Ustadz ya,
Tadi itu tadi kan secara anak bilang secara definitif itu kan, secara bahasa maupun secara istilah bid'ah itu udah disampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, kurang lebih seperti itu. Cuma terjadi perbedaan-perbedaan itu, dikatakan bid'ah atau tidak bid'ah itu kalau dari Persis itu dilihat dalilnya. Ada nggak dalilnya? Seperti itu. Jangankan yang itu ada di luar Persis, di dalam Persis sendiri itu ada perbedaan. Misalnya ketika bangkit dari ruku, Ustaz. Kalau di Persis Jawa Timur yang kiblatnya itu adalah pesantren Persis di Bangil, itu mereka setelah bangkit dari ruku itu mengangkat tangan dan sedekap, Ustaz. Lalu kalau Persis di Jawa Barat itu kalau antum melihat rata-rata mereka bangkit dari ruku, mengangkat tangan dan menggantungkan tangan mereka. Ini praktek ini kan ada dialog intelektual itu. Ada perdebatan panjang yang sama-sama melahirkan dalil, menyampaikan dalil dengan penjelasan-penjelasan masing-masing sehingga mendapati. Kalau tema yang itu memang muktabar, Ustaz. Ada yang berpendapat demikian. Jadi setelah bangkit dari ruku waktu i'tidal, apakah tangannya isdal? Dia tidak bersedekap kembali sebagaimana sebelum ruku atau tidak seperti itu. Jadi itu ada. Tapi yang saya tanyakan itu jamaah atau tasalsul aja, Ustaz. Tidak melebar kemana-mana, Ustaz. Ya, tapi maksud ini kan sampling, Ustaz. Contoh bahwa memang pada prakteknya ada kita akan jumpai perbedaan-perbedaan di dalam memahami dan mempraktekkan sebuah teks seperti yang saya sampaikan tadi. Cuma yang jadi penekanan di kalangan Persis itu orang yang praktekkan seperti A ini ada dalilnya seperti apa, orang yang praktekkan B ini ada dalilnya seperti apa. Dalil itu kemudian dipertemukan. Inilah nanti yang membedakan orang-orang yang berdasar kepada bid'ah, kemudian orang yang berdasar dengan pendekatan ittiba. Kalau bid'ah ini kan tumbuh di tengah pendekatan-pendekatan taklid itu. Dan kalau kita ngomong taklid, ini jelas mereka adalah rata-rata di akar rumput. Makanya kita ini tadi anak geser pembahasan ini kepada dua pendekatan, yaitu pendekatan fikih dakwah atau pendekatan fikih ahkam. Ya, kalau antum sendiri memahami jamaah tasalsul gimana, Ustaz? Soalnya begini, Ustaz. Jadi sebelum kemunculan orang-orang yang mengatasnamakan kembali kepada Quran Sunnah, itu sudah ada sejak Persis itu berdiri. Bahkan Muhammadiyah juga demikian. Cuma perbedaannya, orang yang baru muncul itu mengatakan kembali kepada Sunnah, kembali kepada Al-Quran, itu seolah-olah memunculkan baru bahwa orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah yaitu dari Ormas Muhammadiyah dan Persis itu tidak mewakili, karena masih pemahamannya itu tidak mengikuti salaful ummah. Masih ada begitu, Ustaz. Padahal secara utuh itu lebih aman dari Persatuan Islam dan dari Muhammadiyah. Karena kenapa? Dia punya AD/ARD-nya. Jelas. Jadi kalau dari anggota pusat sampai anggota cabang paling kecil, paling bawah itu seragam rata-rata, terutama di Persatuan Islam. Persatuan Islam itu dari sholat doa iftitahnya, mengangkat tangannya, doa tahiyatnya itu sama seragam. Sehingga nyaris sangat kecil kemungkinan untuk berbeda. Tapi kalau orang-orang yang mengatasnamakan Quran dan Sunnah selain Persis, selain Persatuan Islam dan Muhammadiyah, itu kadang ustadznya berbeda-beda, tapi saling melempari dengan kata-kata bid'ah, begitu, Ustaz. Ya. Jadi kembali lagi betul. ke kantum, Ustaz. Kantum dari Persatuan Islam. Jamaah atau tasalsul dalam sholat masbuk tadi itu termasuk ada dalilnya atau tidak? Ini anak harus menyampaikan ini, Ustaz. Ini afwan, anak sudah tidak mengikuti itu ya. Nanti anak baca lagi, Ustaz. Oh, gitu. Soal itu. Ya betul. Cuma anak mau ngomentari, memang problem kita sekarang ini sepakat dengan yang disampaikan ustadz-ustadz yang muncul kemudian ini, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya terhadap pandangan-pandangan yang dia lempar kepada publik. Karena ini kan pemikiran
keagamaan dalam konteks fikih ahkam itu kan harus didialogkan. Karena ada pandangan yang berbeda soal itu. Terlepas nanti apakah pandangan yang berbeda itu kuat atau tidak kuat. Nah, untuk membuktikan itu kuat dan tidak kuat, itu kan harus ada dialog. Seperti dialog-dialog di awal-awal kemunculan Persis dan Muhammadiyah dengan kalangan-kalangan yang berbeda. Nah, ini yang Ana bilang tadi itu tidak terjadi. Misalnya oleh teman-teman Salafi ngisi di satu masjid, lalu dia membahas satu pandangan pemikiran tentang keagamaan, fikih yang menurut dia berdasarkan dalil ini. Tapi dalil ini kan tidak terkomunikasikan dengan orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Secara ini apa? Orang yang praktekkan B ini ada dalilnya seperti apa. Dalil itu kemudian dipertemukan. Inilah nanti yang membedakan orang-orang yang berdasar kepada bid'ah, kemudian orang yang berdasar dengan pendekatan ittiba. Kalau bid'ah ini kan tumbuh di tengah pendekatan taklid itu. Dan kalau kita ngomong taklid, ini jelas mereka adalah rata-rata di akar rumput. Makanya kita ini tadi anak geser pembahasan ini kepada dua pendekatan, yaitu pendekatan fikih dakwah atau pendekatan fikih ahkam. Ya, kalau antum sendiri memahami jamaah tasalsul gimana, Ustaz? Soalnya begini, Ustaz. Jadi sebelum kemunculan orang-orang yang mengatasnamakan kembali kepada Quran Sunnah, itu sudah ada sejak Persis itu berdiri. Bahkan Muhammadiyah juga demikian. Cuma perbedaannya, orang yang baru muncul itu mengatakan kembali kepada Sunnah, kembali kepada Al-Quran, itu seolah-olah memunculkan baru bahwa orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, yaitu dari Ormas Muhammadiyah dan Persis, itu tidak mewakili. Karena masih pemahamannya itu tidak mengikuti salaful ummah. Masih ada begitu, Ustaz. Padahal secara utuh itu lebih aman dari Persatuan Islam dan dari Muhammadiyah. Karena kenapa? Dia punya AD/ARD-nya. Jelas, jadi kalau dari anggota pusat sampai anggota cabang paling kecil, paling bawah itu seragam rata-rata, Ustaz, terutama di Persatuan Islam. Persatuan Islam itu dari sholat, doa iftitahnya, mengangkat tangannya, doa tahiyatnya itu sama seragam, Ustaz. Sehingga nyaris sangat kecil kemungkinan untuk berbeda. Tapi kalau orang-orang yang mengatasnamakan Quran dan Sunnah selain Persis, selain Persatuan Islam dan Muhammadiyah, itu kadang ustadznya berbeda-beda, tapi saling melempari dengan kata-kata bid'ah, begitu, Ustaz. Ya. Jadi kembali lagi betul. ke kantum, Ustaz. Kantum dari Persatuan Islam. Jamaatul tasalsul dalam sholat masbuk tadi itu termasuk ada dalilnya atau tidak? Ini anak harus menyampaikan ini, Ustaz. Ini afwan, anak sudah tidak mengikuti itu ya. Nanti anak baca lagi, Ustaz. Oh, gitu. Soal itu. Ya betul. Cuma anak mau ngomentari, memang problem kita sekarang ini dengan emosi. Emosi itu biasanya lahir dari apa yang telah mereka lakukan dalam waktu yang panjang lalu merasa terusik. Itu kan terjadi juga di zaman Rasulullah itu, sehingga pendekatan Rasulullah itu adalah pendekatan persuasif di awal-awal Islam itu. Iya, jadi begini, Ustaz. Maksudnya kalau dialog kan sudah berjalan. Sebagian ada dialog antara misalkan Idrus Lamli, Kiai Haji Idrus Lamli yang mutabahir itu dengan orang yang mengatasnamakan bermanhaj salaf. Sekalipun dalam dialog itu memang ada orang yang klaim-klaiman, saya yang menang yo. Itu Idrus Lamli itu kalah yo. Itu kan kadang-kadang netizen yang nggak tahu substansinya. Yang kedua, dialog antara Persatuan Islam dengan yang bermanhaj salaf juga pernah. Antum cari di videonya bagaimana yang terjadi di Bandung antara, kalau tidak salah, Ustadz Abdul Qadir Jawas dihadirkan, bukan Abdul Hakim Abdad dihadirkan dengan Abu Qatadah. Kemudian di situ ada Ustadz Persatuan Islam, yaitu Ustadz Sidik Amin dengan yang lainnya. Itu sampai ada pertanyaan, ini yang Quran Sunnah ini yang mana? Quran Sunnah ini kok sebelum kemunculan orang-orang yang mengatasnamakan Salafi sudah digembar-gemborkan oleh Ahsan, sudah disampaikan juga oleh orang-orang yang sejaman dengan Ahsan. Nah, artinya begini,
Al-Hasan itu memiliki sedikit persamaan ya, atau banyak persamaan dengan Al-Albani. Tapi lebih cenderung Hujjiyah itu cenderung Al-Hasan yang lebih gentle ya kalau dalam hal ini. Dalam pemahamannya, karena dialognya lebih banyak ya. Sekalipun pendapatnya itu banyak yang tidak mungkin tidak sejalan dengan para ulama yang hidup di sebelum Al-Hasan yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi ada ininya, ada bukan plus minus ya, ada perbedaan dan persamaannya. Yang jadi permasalahan itu begini, orang-orang dari Persatuan Islam yang sudah awal mengatakan Quran Sunnah, kemudian dia sudah memang luar biasa dalam sejarah. Itu kadang jamaahnya itu banyak yang meninggalkan Persatuan Islam karena tertarik dengan konsepnya Quran Sunnah versi Salafi. Yang itu yang saya inginkan itu dari netizen. Saya sebagai pamit dulu, antum lanjutkan nanti diskusinya dengan Ustadz Al-Ghuraba ya. Dan sebentar Ustadz Andonisi, ya, Anda mau jelaskan sedikit kalau sebelum antum turun. Anda tadi lagi sarapan, jadi soal sholat sholat berjamaah tasalsul tuh. Waktu di pesantren memang begitu. Kan dari pesantren Muhammadiyah Jawa Barat dulu mondoknya. Jadi begitu kan. Anak juga pernah baca ada kitabnya itu yang disusun oleh ulama-ulama kalau tidak salah Muhammadiyah Jawa Barat itu kalau tidak salah di perpustakaan Masjid Muhammadiyah itu di pimpinan wilayahnya kan. Jadi di situ Anda lihat waktu itu ada hadis tentang tasalsul itu. Mereka maksudnya mungkin menganalogikan ke situ ya, menganalogikan ke situ. Mungkin saya bisa baca hadisnya itu. Bentar ya. Wa ma fatakum fasallu, yang itu ya. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Iya, kemudian ada lagi hadis yang lain, yaitu dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala annahu syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fa shalla ma'a salatil subhi bi masjidil khawfi falamma qada salatahu inharafa fa idza huwa bi rajulain falam yusalliya ma'hu faqala alayya bihima fa yaji'a bihima faqala ma mana'aka kuma an tusalliya ma'ana qala ya Rasulullah inna qad sallaina fi rihalina faqala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jami'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakahuma nafilatun. Jadi inti dari hadis ini yaitu ketika ada dua orang laki-laki yang mereka datang kepada Rasulullah, ternyata mereka sudah sholat ini di tempat yang lain, kemudian dipanggil Rasulullah, kenapa mereka nggak sholat bersama Rasulullah gitu ya. Kemudian orang ini mengatakan kami sudah sholat di tempat kami. Maka Rasulullah mengatakan jangan lakukan hal itu. Kalau melihat ada orang yang sedang sholat datang ke suatu masjid itu, maka sholatlah. Maka itu bagimu nafilah sebagai yaitu kalau itu sama dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Sama dengan hadis Mu'adz. Kalau hal itu sama dengan hadis Mu'adz bin Jabal. Jadi yang sudah sholat itu dia boleh bersedekah untuk berjamaah lagi dengan yang. Nah, tapi kalau ini kan masih dalam rangkaian sholat, Ustaz. Belum selesai sholat. Sama tasalsul itu masbuk yang 3 orang, 4 orang atau lebih. Ketika itu tidak. Bukan tema yang barusan. Yang barusan itu sudah mafhum. Indal fuqaha. Ya, kemudian juga mungkin mereka berdalil dengan sholat ini, yaitu sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Jadi
Karena pentingnya itu sholat berjamaah itu, maka di apa namanya tadi yang pertama itu yang berfat yang berijtihad hal tersebut yaitu Atha ya, Atha bin Rabah ya, apa Atha bin Dengan Rabah dengan Ibnu Sabit. Dengan Ibnu Sabit. ya. Ya menurut saya Bin Abi Rabah. itu mereka kan yaitu tabi'in ya, tabi'in. Maka ijtihad mereka tentunya tidak boleh kita salahkan. Tidak salahkan. Namun hal ini apa yang dilakukan sebentar Ustaz. Apa yang dilaksanakan oleh tabi'in tapi tidak dilaksanakan oleh Nabi. Apakah kita konsisten menyebutkan bahwa itu suatu hal yang terkategorikan bid'ah? Tabi'in mengamalkan suatu hal yang bid'ah. Bisa nggak Ustaz? ya jadi ketika mereka mengamalkan sesuatu itu tapi ada dasarnya mereka dalam mengamalkannya atau berijtihadnya, maka tentunya mereka punya dasar sendiri dalam mengamalkan hal tersebut. Oh iya. Jadi begitu. Jadi berarti tidak setiap yang ditinggalkan Nabi itu dianggap bid'ah. Begitu Ustaz? Nah, itu bagus, itu sesuai dengan pemahaman para ulama itu. Tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Kita harus memahami apakah yang dilakukan oleh orang-orang kita ini yang di Indonesia, apapun yang berbeda dengan kelompok kita, dicek dulu ternyata ada dari sahabat, ada tabi'in, tidak bisa kita menyanggapnya sebagai bid'ah karena yang barusan atau juga ijtihadnya dihargai karena sebagai tabi'in. Jadi menurut Anda yang begitu ya, apabila dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in, kemudian ada dasar hukumnya menurut amalan mereka itu, maka menurut Anda ya tidak mengapa, tidak kita salahkan. Kenapa? Berarti tidak bid'ah ya. Jadi yang laksanakan masbuk tasalsul jadi imam tidak bid'ah saja. Ya menurut Anda tidak, karena dari langsung tabi'in kan, dari langsung tabi'in. Ya, mudah-mudahan menurut orang-orang yang bermanhaj, itu menurut Anda itu menurut pribadi ya. Pribadi Ya, Anda ya, mudah-mudahan. pribadi Anda bukan Ya. tidak mewakili, jangan nanti di framing kawan-kawan di bawah. Enggak framing, kita berbicara fakta. Tidak, enggak kawan-kawan di tidak, bawah tidak. nanti ini Tidak maksudnya dipukul rata dengan yaitu Salafi tidak, tapi ini menurut pemahaman saya pribadi. Begini, kalau mau disalahkan, salahkan saya sendiri, bukan jangan ke jamaah. Jadi begini, Sat. Netizen itu memang membutuhkan asupan ilmu. Jadi netizen itu kalau menyampaikan atau mendengarkan ilmu seperti yang dari antum itu enak, sejuk tuh. Jadi menyelesaikan ini perbuatan tabi'in. Kalau perbuatan tabi'in ijtihadnya masih terkategorikan punya hujah, punya alasan, sehingga tidak bid'ah melaksanakan itu. Nah, ini semoga bisa menjadi alasan bahwa yang mengikuti Quran Sunnah itu bukan hanya orang-orang yang mengatasnamakan bermanhaj salaf saja. Persatuan Islam dan Muhammadiyah pun mengikuti Quran dan Sunnah. Begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas informasinya. Ustaz bersama juga luar biasa. Nanti banyak ini bisa dilanjutkan komunikasinya tentang hal-hal seperti ini. Jadi semua kaum muslimin itu bersatu atas dasar ilmu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.